Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang CCS atau CCUS kepada kalian. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik saya pada hari ini, Carbon Capture Storage atau Carbon Capture Utilization and Storage atau dikenal dengan CCS atau CCUS. Saya Kurnia Angga, NIM 100-22155. Salam kenal teman-teman semua. Dan berikut jalan penjelasan topik pada kali ini. Dan kita mulai tentang CCUS, Nah, CCUS adalah alat untuk menangkap karbon oksigen hasil dari proses intensif energi skala besar. Contohnya terlihat pada seperti produksi baja, hidrogen, dan pembangkit listrik. Fungsi CCUS untuk mencegah karbon dioksida masuk ke atmosfer perubahan iklim setelah menangkap karbon dioksida, lalu disimpan di bawah tanah pada beberapa aplikasi karbon dioksida didaur ulang untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPPC kelima, secara global memakan biaya 138% agar suhu dunia tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius tanpa penyimpanan karbon. Oke. Topik kedua, perkembangan CCUS di Indonesia. Di Indonesia tengah berada di tahap transisi energi menuju net zero emission, di mana prosesnya membutuhkan waktu yang panjang sebelum mencapai hal tersebut. Industri migas berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan energi, apalagi gas memegang peran penting sebagai sumber energi transisi dengan kandungan emisi karbon lebih rendah. Teknologi Carbon Capture Storage atau Carbon Capture Utilization and Storage menjadi penting di masa ini karena dapat mendukung pengurangan emisi pada berbagai sektor industri. Penerapan teknologi CCS atau CCUS saat ini mirip dengan awal ekspor LNG pada awal 1970-an, di mana hanya sedikit negara yang menerapkan teknologi tersebut, ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariyaji pada acara IPA Convention and Exhibition ke-46. Indonesia saat ini sudah melakukan studi terkait CCS atau CCUS terhadap 14 proyek CCUS yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di lapangan migas maupun di pabrik dengan emisi gas tinggi. Sejalan dengan itu, CCS di Asia Tenggara ditargetkan mencapai 35 juta ton CO2 pada 2030 dan lebih dari 200 juta ton pada 2050. Indonesia berkelahi dengan kekayaan geologis, ditambah teknologi ini belum banyak diterapkan negara lain. Indonesia dapat memimpin penggunaan teknologi CCS di kawasan Kata Tutuka. Indonesia juga tengah menyusun regulasi terkait CCS. Rancangan aturan tersebut saat ini masuk dalam tahapan harmonisasi dengan Kemenkumham dan diharapkan bisa rampung di tahun rancangan aturan ini. Fokus CCS pada wilayah kerja migas menekankan aspek teknis sesuai dengan dan kaidah keteknikan yang baik dengan memperhatikan karakteristik lokasi atau site spesifik serta membuka peluang monetisasi dari kegiatan tersebut. Nah, topik berikutnya, kondisi CCUS di Indonesia.
Indonesia masih dalam tahap penelitian dan pengembangan teknologi CCUS. Walau begitu, teknologi ini cenderung dipakai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di sumur-sumur tua. Hal ini tak lepas dari kebutuhan energi fosil yang masih tinggi. Berdasarkan pernyataan Intended National Determined Contribution atau INDCS tahun 2015, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon sampai 41% di tahun 2030. Walaupun masih tahap penelitian dan pengembangan, CCS ini layak dipelajari lebih dalam, terutama bagi anak teknik perminyakan. Selain itu, kegiatan CCS ini di Indonesia meliputi pertama, mengidentifikasi peluang investasi untuk meningkatkan bisnis di area CCS. Kedua, menarik mitra pengembangan kerja sama CCS. Ketiga, memberi tahu kepada masyarakat terkait kebijakan, regulasi, dan cara berinvestasi di CCS. Sebagai contoh, proyek CCS di Gundih, Jawa Tengah berpotensi mengurangi CO2 sebanyak 2,92 ton dalam waktu 10 tahun. Namun proyek ini masih bisa dikembangkan di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu kita ke pertanyaan. Apa sih pertanyaan yang terkait CCS ini? Yaitu pertanyaannya, will CCS or CCUS be required as part of sustainable low carbon hydrogen economy? Atau artinya, akankah CCS atau CCUS diperlukan sebagai bagian dari ekonomi hidrogen rendah karbon yang berkelanjutan? Kita jawab. Menurut saya, Indonesia menjadi negara berkembang yang cukup pesat dalam bidang industri. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak terlepas dari aktivitas yang memicu kenaikan emisi karbon di bumi. Berdasarkan data dari Global Carbon Project atau GCV, emisi karbon Indonesia mencapai 480 juta ton per 2017. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 4,7% di tahun 2017 tersebut. Indonesia menyumbang 1,34% dari total emisi CO2 di dunia, yaitu 36.153 juta ton. Dengan kondisi tersebut, Indonesia menyadari pentingnya upaya untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan. Dalam hal ini, diperlukan suatu teknologi yang mampu mengendalikan karbon yang dihasilkan Indonesia secara berkelanjutan, berangkat dari kesadaran akan menjaga keseimbangan lingkungan dan iklim. Indonesia secara aktif terlibat dalam COP untuk Paris Agreement dan Net Zero Emission, yang salah satu aktivitasnya adalah mengelola carbon capture storage ini. Melalui teknologi ini, pelepasan emisi gas rumah kaca atau GRK sebagai hasil dari aktivitas manfaat bahan fosil pada industri dan pembangkit listrik skala besar dapat dimitigasi. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan bahan bakar fosil semenjak awal terjadinya revolusi industri telah terbukti meningkatkan emisi karbon antropogenik. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu di permukaan bumi dan memicu berbagai persoalan lingkungan seperti kekeringan, kebakaran, banjir, serta erosi pada garis pantai.
Nah, kemudian teknologi CCS ini sejauh ini dinilai mampu membantu pengurangan emisi karbon dunia secara efektif. Namun biaya yang diperlukan untuk suatu negara agar dapat menggunakan teknologi ini tidaklah sedikit. Biarpun menggunakan teknologi CCS ini dengan biaya implementasi yang relatif lebih terjangkau, hal tersebut dapat dicapai apabila telah diterapkan pada karbon. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.